Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 13. Kalau sahabat Al-Quran nanti menemui ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf. Walaupun ada tanda waqafnya sedikit, maka huruf berikut ini bisa sahabat Al-Quran jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtidah. Yang pertama hatta, artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa. Nampak yang dua ini bisa berhenti di hatta, bisa berhenti di illa. Di mana memulainya? Mulai kembali dari hatta dan illa. Kemudian ada summa. Summa ini artinya kemudian. Fa maka, wa dan iz ketika, idza jika, au atau. Nampak huruf ini? Maka berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Nampak summa atau fa, lihat kalimat sesudahnya. Berhenti di situ. Di mana memulai kembali? Mulailah bacaan kita kembali dengan baca huruf summa, fa, wa, iz, iza, au. Supaya tidak ragu, langsung kita lihat juz 13. Bacaan sulit yang pertama terletak di ayat 62 dan 63. Di sini tidak ada tanda waqaf kita jumpai di dua ayat ini. Caranya kita cari huruf yang kita jelaskan di awal video tadi. Salah satunya kita bisa berhenti di sini di huruf idza, maka berhenti di huruf sesudahnya atau bacaan kalimat sesudahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu. Kita ulang dari iza. Idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Begitu juga dengan ayat 63. Kalau kita lihat ada huruf yang bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf. Fa artinya maka. Maka kita berhenti di kalimat sesudahnya. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Bacaan sulit yang kedua terdapat di ayat 72 surat Yusuf. Di sini ada tanda bulat lonjong di atas huruf alif. Ini akan banyak kita jumpai nantinya. Jadi kalau nampak yang bulat lonjong ini, kalau kita berwasol, kalau kita tidak ada berhenti membaca, maka dia dibaca pendek huruf yang berada sebelumnya. Jadi nun dibaca pendek. Wa ana bihi za'im. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam surat Yusuf ayat 80. Di sini ada bulat lingkaran di atas huruf alif. Kalau tadi bulat lonjong. Jadi mereka sama. Kalau seandainya berwasal tetap dibaca pendek. Jadi huruf ta yang berharokat fathah dibaca pendek dan dia langsung digabungkan kepada huruf ya sukun. Falamastai'asu minhu. Tai'asu. Jadi langsungkan ta ni ke huruf ya. Kemudian di ayat 80 juga ada huruf to yang berharokat sukun berjumpa dengan huruf ta yang berharokat dhammah. Cara membacanya tidak boleh pakai qalqalah. Jadi ro yang berada sebelumnya harus diloncatkan kepada huruf ta. Farrattum.
Salah kalau dibaca farrattum, enggak boleh. Farrattum. Bacaan sulit yang keempat terdapat di ayat 85. Di sini ada lagi hamzah yang dempet dengan waw. Yang kita baca itu adalah huruf hamzah. Setelah hamzah ini ada alif, maka alif ini bukan tanda panjang. Jadi hamzah ini tetap dibaca pendek. Salah kalau dibaca tafta'u tazkuru, enggak boleh. Dia mesti dibaca pendek dan langsung digabung dengan huruf berikutnya. Tafta'u tazkuru. Tafta'u tazkuru. Bacaan sulit yang kelima terletak di ayat 87. Kembali kita jumpai tanda bulat lingkaran. Ini namanya sifir mustadir. Kalau bulat lonjong namanya sifir mustatil. Nah, kalau dia bulat lingkaran juga menghilangkan tanda panjang. Ta yang berada sebelumnya dibaca pendek dan langsung digabung kepada huruf ya yang berharokat sukun. Yang ini juga tanda bulat lingkaran atau sifir mustadir menghilangkan tanda panjang. Ya dibaca pendek langsung digabung kepada ya yang berharokat sukun. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surat Yusuf ayat 110. Di sini kembali kita jumpai bulat lingkaran. Jadi tetap menghilangkan tanda panjang. Ta langsung dimasukkan kepada huruf ya. Idzastai'asar rusulu. Kemudian di ayat 111 kita menjumpai huruf kosong. Huruf waw enggak pakai baris. Ia tidak pakai baris dan tidak pakai titik. Maka tinggalkan saja bacaan ini. Jadi cara membacanya liulil albab. Salah kalau dibaca liulil, enggak boleh. Liulil albab. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang pertama. Di sini ada huruf potong. Cara membacanya dia mesti diurai ke dalam bentuk aslinya. Kalau hurufnya memakai bendera maka dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Kalau memakai baris tegak berdiri atau fathah berdiri panjangnya 2 harokat. Kalau tidak pakai baris apa-apa maka 1 harokat saja atau 1 ketuk saja. Supaya tidak ragu langsung kita urai huruf berikut ini. Alif kalau kita urai ada fa sukun di belakangnya. Lam ada mim sukun di belakangnya. Mim ada mim sukun juga di belakangnya. Ro ada alif di belakangnya. Kemudian antara lam dengan mim ini ujung-ujung hurufnya ada kaitan. Mim sukun dengan mim maka dia idgham mimi atau idgham mutamasilain. Maka harus didengungkan 2 harokat. Jadi cara bacanya alif lam mim ra. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di ayat 4 surat Ar-Ra'd. Di sini ada bacaan sinwanun ghairu sinwanin. Cara membaca bacaan ini dia tidak boleh didengungkan. Dia nampak mirip dengan idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena ada nun mati berjumpa dengan waw. Ini juga ada nun mati atau nun sukun berjumpa dengan waw. Namun kalau seandainya nun sukun itu satu kata dia dengan waw itu atau dempet hurufnya, maka dia bukan idgham bi gunnah. Di sini terdapat hukum bacaan izhar mutlak. Jadi dia mesti dibaca jelas tanpa didengungkan. Sinwanu wa ghairu sinwan. Nah, jadi enggak boleh dibaca dengung. Sinwanun, enggak, itu salah. Sinwanin juga salah. Jadi mesti dibaca jelas. Sinwanu wa ghairu sinwanin. Jadi izhar mutlak itu kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf ya yang berada dalam satu kata. Jadi cara mudahnya dia dempet hurufnya. Maka itu adalah izhar mutlak. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di ayat 15 surat Ar-Ra'd. Di sini ada tanda seperti kubah masjid.
Namun pada beberapa Quran tidak ada dikasih tanda seperti ini. Ini merupakan tanda bantuan untuk kita dan mengingatkan kepada kita bahwasanya pada ayat ini terdapat sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi sujud sajadah ini baik di luar solat maupun di dalam solat, kalau kita mendengarkannya maka kita disunahkan untuk sujud. Jadi kalau nampak ayat ini maka bacaan sujudnya sebagai berikut. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam ayat 30. Di sini kita kembali menjumpai bulat lingkaran di atas huruf alif. Maka huruf yang sebelumnya mesti dibaca pendek. Litatluwa alaihimul ladzi. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam ayat 31. Di sini lagi kita jumpai bulat lingkaran. Maka huruf ya mesti dibaca pendek. Afalam yai'asil ladzina amanu. Bacaan sulit yang ke-12 terletak di surat Ibrahim ayat yang pertama. Di sini ada kembali huruf potong terdiri dari 3 huruf. Kalau pakai bendera maka panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan. Kalau pakai fathah berdiri panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau tidak pakai apa-apa 1 ketukan saja atau 1 harokat. Maka uraiannya sebagai berikut. Alif kalau kita urai ada fa sukun di belakangnya. Lam ada mim sukun, ro ada alif di belakangnya. Alif lam ra. Bacaan sulit yang ke-13 terdapat di dalam surat Ibrahim ayat yang ketiga. Di sini ada nun kecil yang terletak di bawah huruf alif. Nun kecil ini namanya nun wiqayah. Cara baca pada ayat ketiga ini ada 2. Cara baca pertama kita mesti menggabung dengan ayat yang kedua. Ketika menggabung, yang kita baca adalah nun kecil atau nun wiqayah, abaikan saja huruf alifnya. Apa baris dari nun kecil ini? Baris kasroh atau di bawah. Ni bunyinya. Kemudian huruf yang berada sebelumnya, syadidin menjadi syadidi. Hilangkan barisnya 1. Jadi cara pertama kalau kita berwasol, syadidinil ladzina. Syadidinil ladzina. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita enggak usah gabung dengan ayat yang kedua. Biarkan ayat 2 sendiri, ayat 3 sendiri. Cara memulai bacaan kita enggak boleh baca nun kecil karena nun kecil ini sama seperti jembatan. Kita telah memutus persambungannya, maka tinggalkan saja nun kecil. Sekarang yang kita baca huruf alif. Apa barisnya? Karena dia bergandengan dengan lam, alif lam, otomatis alif ini harus berbaris fathah atau baris di atas. Alladzina. Di ayat 18 surat Ibrahim. Di sini ada nun kecil terletak di bawah huruf alif. Ini nun kecilnya sudah dibantu dengan baris. Jadi baris di bawah bunyinya ni. Jadi gabungkan langsung dengan huruf shin yang berharokat sukun. A'maluhum karamadinish. Taddat ayat 21. Di sini ada hamzah lagi berdempet dengan waw, setelahnya ada alif. Maka hamzah ini yang kita baca. Namun tidak boleh dipanjangkan karena baris dhamma dia boleh dibaca panjang kalau berjumpa dengan waw sukun. Sekarang berjumpa dengan alif, makanya enggak boleh dipanjangkan. Faqala du'afa ulilladzina istakbaru di ayat 26. Di sini kembali kita jumpai nun kecil yang terletak di bawah huruf alif. Barisnya baris di bawah, langsung gabungkan dengan jim yang berharokat sukun. Khabithatinij tusat. Bacaan sulit yang terakhir terletak di ayat 44 surat Ibrahim. Di sini kita jumpai waqaf lam alif. Cara berhenti pada waqaf lam alif ini ada 2 cara. Yang pertama kita boleh berhenti di waqaf lam alif, namun jemput lagi kalimatnya ke belakang. Karena susah di mana tempat memulai nantinya, bagusnya kalau ada nampak waqaf lam alif, berhenti pada kalimat yang berada di depannya. Baca dari wa anzirin nas, berhenti di fayaqul. Ulang lagi dari fayaqul. Ini juga seperti itu. Kalau seandainya waqaf lam alif berada di akhir ayat, dia boleh saja kita berhenti tanpa mengulang. Karena yang menjadi masalah waqaf lam alif itu kalau berada di tengah kalimat. Kemudian di akhir ayat 52 kembali kita jumpai huruf waw yang tidak punya baris. Sama dengan yang tadi, tinggalkan saja.
ulul albab. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz ke-13. Lumayan panjang juga pembahasannya. Moga tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari dan tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.